Ya, kita baca nasab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan saliha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan mudarasah Mutammimah Zat ya. Ini Mutammimah Al-Ajurumiyah. Kita sampai di Alamatun Nasab. Selesai dari Alamatur Rafa beserta mawadhi'nya. Itu tentunya di bahasan sebelumnya itu banyak sekali ya jumlah yang mungkin, atau ya lebih tepatnya ayat yang muallif sebutkan, ya kita lewatkan i'rabnya sehingga nanti yang nasab ini karena secara uraian itu kan sudah terbahas itu, misalkan isim mufrad ya kan, jamak taksir, kita tidak perlu lagi mengulas, cukup dengan yang dirafa. Nanti ketika kita dapetin ayat-ayat ini kita coba ihtimam kepada i'rabnya. Coba Ustaz. Ini kita mulai. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumikum fid dharain walin nasbi khamsu alamatin. Ini kata beliau nasab itu punya 5 tanda. Ini termasuk yang terlewatkan untuk kita sebutkan ini terkait maklumat taqdimu ma haqqu ta'khir, ini yastalzimu minhul hasr Ustaz. Jadi di sini kan asal jumlahnya kan khamsu alamat lin nasbi. Baru kemudian lin nasbi yang dia khobar itu kan ditakdim. Nah, takdimu ma haqqu ta'khir itu yufidul hasr. Yufidu apa Ustaz? Al hasr. Artinya ketika disebutkan lin nasbi khamsu alamat, nasab itu punya 5 tanda, berarti cuma 5 tanda ini saja. Enggak ada yang lain. Jadi tanda nasab sebuah kalimat, baik itu isim mu'rab ataupun juga fi'il mudhari, mansub itu ya enggak keluar dari 5 tanda. Seperti yang kemarin disebutkan kan, lirafi arba'u alamat. Ini juga yang namanya khobar itu kan asalnya muakhar. Paham Ustaz? Tapi kemudian ditakdim. Kemudian ditakdim untuk apa? Menunjukkan makna al-hasr tadi. Jadi kaidahnya takdimu ma haqqu ta'khir yufidul hasr. Berarti ketika disebutkan di rafi arba'u alamat, berarti memang enggak ada lagi tanda rafa kecuali 4 saja. Lil nasbi khamsu alamat, berarti tanda nasab memang ada 5 saja. Ini ya bitatabu wal istiqra yang dilakukan oleh ulama. Jadi nasab itu cuman ada 5 tanda. Dia itu hasar saja. Anda tanya ini takdim khabarnya wajib atau jaiz? Kan ini takdim khabar, betul? Dan kita bilang tadi khabar yang asalnya muakhar ditakdim, maka dia menunjukkan makna hasar tadi itu. Berarti nasab itu tandanya cuman ada 5. Jadi menunjukkan makna cuman itu tadi. Sekarang tanya, ini takdim khabarnya jaiz atau wajib? Kenapa? Ini antum lihat mubtada'nya apa? Mubtada'nya di sini lin nasbi khamsu alamat. Apa mubtada'nya? Khamsu ini kan ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah atau nakirah dia? Lin nasbi khamsu alamat. Khamsu ini ma'rifah atau nakirah? Nakirah kan? Kenapa Ustaz? Karena dia diidhafahkan ke nakirah. Ma'rifah itu kalau diidhafahkan ke ma'rifah namanya nakirah mukhassasah. Paham Ustaz? Berarti jawabannya takdim khabar di sini wajib atau jaiz? Ini pernah kita singgung gini. Ketika mubtada'nya itu nakirah dan kondisinya khabarnya itu syibhul jumlah. Paham Ustaz? Ini biar boleh, itu kan ditakdim kan khabarnya? Wajib atau jaiz kita bilang? Wajib. Ustaz, itu wajib kalau enggak ada sabab yang lain. Kalau enggak ada pemboleh yang lain. Jadi antum lihat bedanya lin nasbi khamsu alamat sama kalau Anda mengatakan fil baiti rajulun, apa bedanya? Kalau di sini ada pemboleh yang lain. Apa itu pemboleh yang lain? Kalau di lin nasbi khamsu alamat ada pemboleh yang lain. Apa itu? Diidhofahkan ke nakirah yang lain.
Antum lihat salah satu sebab pemboleh mubtada boleh nakirah. Apa salah satunya? Kalau yang nakirah itu diidofakan ke nakirah yang lain, namanya ditaksis. Betul kan? Pernah kita bilang kan? Atau kalau taksis itu cara lainnya apa? Dengan disifati, betul kan? Nah, imma diidofakan ke nakirah lain atau disifati. Ini kan berarti ada sebab yang lain nggak di sini? Kalau ada sebab yang lain, berarti takdimnya jaiz. Kenapa jaiz? Karena antum mengatakan khamsu alamatin linasbi, boleh nggak? Boleh. Sehingga kalau antum bilang linasbi khamsu alamat, berarti kan takdim khabarnya apa? Jaiz, nggak wajib. Karena ana mengatakan kalau kita misalkan menyelisihi di luar yang disebutkan Ibnu Ajurum, kita bilang khamsu alamatin linasbi, boleh. Tahu Ustaz? Tapi bedanya tadi kalau misalkan kita bilang fil baiti rajulun, ini nggak ada sebab yang lain. Mau nggak mau harus kita takdim apa? Khabarnya. Makanya takdim khabarnya hukumnya apa, Ustaz? Wajib. Karena kalau kita bilang rajulun fil bait, belum ada pembolehnya. Tapi kalau misalkan kita bilang gini, fil baiti rajulun naimun, ini takdim khabarnya wajib atau jaiz? Nah, jaiz. Kenapa? Karena ada musawwih, ada sebab yang lain, ada pemboleh yang lain. Apa itu? Taksis. Tahu Ustaz? Karena ana mengatakan rajulun naimun fil baiti pun ini sudah boleh. Sehingga kita bilang fil baiti rajulun naim, namanya apa Ustaz? Takdimnya jaiz. Kok ke sana ya? Namanya udah belajar. Ditanya lah. Walin nasbi khamsu alamatin. Itu mungkin nuktah yang ana itu enggak terlalu mendetailkan ya. Seharusnya ana jelasin itu. Kalau mubtada itu nakirah, khabarnya syibul jumlah, itu wajib kapan? Kalau enggak ada pemboleh yang lain. Itu penting sebenarnya. Kalau bisa dibilang ya luput lah. Tapi nggak apa-apa, nanti di kitab lain bakal kita sebutkan. Tapi di sini sudah kita sebutkan. Nah, antum bisa bedain tadi kan. Nasab itu punya 5 tanda. Kata beliau al-fathatu wahyal aslu wal alifu wal kasratu. Ini udah dari tadi atau baru ini? Baru. Oh iya, tak apa-apa. Nanti minta audio sini aja. Ya. Untuk Ustaz soalnya. Al-Asad. Walin nasbi khamsu alamatin. Al-fathatu wahyal asl. Ya, ini ya seperti yang kemarin di alamatur rafa, al-fathah di sini juga ditakdim karena dia alamah asliyah. Kemudian dikeduakan dengan alif wal alif. Kenapa Ustaz? Kenapa dikeduakan dengan alif? Karena alif apa kita bilang? Li'annal alif bintul fathah. Adapun kasroh setelahnya itu hanya saudara kan, sama-sama harokat kan. Adapun alif itu bintul fathah. Kenapa kita bilang bintul fathah? Li'annal fathah idza usbi'at madza tatawalladu minha al alif. Makanya dikeduakan alif, baru diketigakan apa? Kasroh. Diketigakan dengan kasroh. Kenapa? Karena memang kasroh ini apa Ustaz? Ukhtul fathah. Kasroh ini ukhtul fathah karena sama-sama harokat. Makanya itu apa Ustaz? Diakhirkanlah itu ya daripada kasroh. Nah, antara ya sama nun didahulukan ya, dikeempatkan ya. Kenapa? Al-ya dulu baru hadfun nun. Karena al-ya itu bintul kasroh. Li'annal kasrota idza usbi'at tatawalladu minha madza? Al-ya. Karena kasroh itu kalau dipanjangkan maka nanti yang terucapkan adalah al-ya itu. Baru diakhirkan hadfun nun li'annaha ajnabi. Li'annaha ajnabiyah wa hadfun nun. Nah, ini terkait ya kita bilang ya ilalut tartibnya lah begitu. Terus kata beliau wahiya naibatun alil fathah. Jadi maksudnya alamah selain fathah Zat. Jadi alamah selain fathah. Jadi kan fathah itu kan asal. Nah, selain yang fathah maka nanti statusnya apa? Naibah. Naibah atau far'iyah anil fathah. Yaitu tadi apa? Al alif, al kasrah, al ya dan juga hadfun nun. Jadi yang selain fathah, wahiyah itu ya anggap aja goyrul fathah itu apa? Naibah. Naibatun anil fathah artinya far'iyah. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan mawadi itu. Jadi ya tempat masing-masing tanda tadi menjadi tanda nasab di mana saja dijelaskan sama beliau. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan dinasbi fi thalathati mawadhi'a. Ini pokoknya saat ini yang baru tadi kita baca ya sampai sini itu masih sama dengan yang di asal yaitu al-ajurumiyah. Jadi nggak ada
tatmim atau ya perubahan tambahan yang disebutkan oleh Syekh Ar-Ru'aini rahimallahu taala. Fa ammal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi thalathati mawadi'a. Jadi fathah itu menjadi tanda nasab di 3 tempat atau di 3 jenis kalimat mu'rabah. Pertama kata beliau fil ismil mufradi. Ini intinya saat untuk uraian apa makna ismil mufrad. Ini sudah kita jelaskan di rafa, sehingga kita fokus ke i'rab jumlah atau ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ar-Ru'aini rahimallahu taala. Fil ismil mufradi munsharifan kana au ghairu munsharifin. Artinya isim mufrad Zat, isim mufrad mau mudzakkar, mau muannats, mau yang munsharif. Munsharif artinya apa? Munawwan, yang dia bertanwin atau yang tidak bertanwinnya. Atau nanti dengan contoh beliau ingin mengatakan baik fathahnya dhahirah ataupun muqaddarah. Intinya yang namanya isim mufrad ketika dia di jumlah menempati kedudukan yang hukumnya mansub, maka tanda nasabnya adalah fathah. Jadi kata beliau munsharifan kana au ghairu munsharifin, bertanwin atau tidak bertanwin, seperti firman Allah Subhanahu wa taala nahwu wattaqullaha. Ini ittaqu. Kalau al-waw gimana i'rabnya? Al-waw ala hasabi ma qablaha mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Ittaqu gimana ittaqu? Fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun litisalihi biwawil jamaah. Paham Ustaz? Nanti wawul jamaahnya gimana? Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ini ala madhabil Basrah. Ala madhabil Kufah gimana? Ittaqu. Fi'lu amrin majzumun bilamil amri al mahdhufah. Tamam, wa alamatu jazmihi hadfun nun. Baru wawul jamaah gimana? Dhabirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Allah lafzul jalalah. Ngerti? Kalau antum dapatin ini lafaz Allah, antum pengen mengi'rab, jangan antum bilang Allahu maf'ulun bih. Nah, lafzul jalalah maf'ulun bih. Paham Ustaz? Misalkan qala Allah taala, berarti qala fi'lun madin mabniun al fathi. Allahu lafzul jalalah. Jadi lafadznya itu yang dia fa'il. Lafadznya itu yang dia apa? Maf'ul. Tamam Ustaz? Ini ta'adduban ma Allah. Jadi lafdzul jalalati maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah ala akhirih. Jadi ini contoh untuk yang munsharif, tamam Ustaz? Yang dia fathahnya dhahirah. Kemudian firman Allah selanjutnya wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba. Al-waw ala hasabi ma qablaha la mahala lahu minal i'rab. Wahabna gimana? Wahabna fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bina al-fa'iliyah itu atau apa? Bidomir raf'in mutaharrik wana domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nanti alam harfu jarrin mabniun ala al-fathi la mahala lahu minal i'rab. Al-ha domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin bil lam. Nanti jar majrurnya muta'alliq bi wahab, itu fi'il wahab itu. Jadi al-jar wal majrur muta'alliq bi wahaba, itu fi'il wahaba. Baru nanti ishaqa apa? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah al akhiri. Cuma ini contoh yang mana? Contoh yang ghairul munsharifnya. Al-waw waw harfu atfin mabniun ala al-fathi la mahala lahu minal i'rab. Ini baru kita bahas tadi di kelas. Al-waw limadha madza tufid? Tufid mutlaqal jama'. Wa habna lahu ishaq wa yaqub, berarti yaqubnya ma'tuf alal maf'uli bihi wa ma'tuful mansubi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah ala akhirih. Ya, ala kulli ini contoh dari yang isim mufrad ghairul munsharif, yang mana kita tahu ya Ishaq sama Yaqub mamnu min asharab apa? Illahnya maniknya apa? Al-alamiyah wal ujmah. Al-alamiyah wal ujmah. Cuma di sini ya nggak perlu kita sebutkan, ya nanti itu nanti ketika di makhfud, ya ketika dia majrur baru nanti kita akan jelasin wal mani'u lahu minas sarfi al-alamiyah wal ujmah dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang ketiga, firman Allah yang ketiga wa idh wa'adna Musa. Ini al-waw ala hasabi ma qablaha. Saat ini id dzarfu az-zaman. Ini id ini sama seperti ida. Intinya dia dzaraf. Ini dzarfu zaman
mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Saat idza itu termasuk adatu syartin ghairu jazim. Karena di Ajurumiyah itu di Al-Jawazim ketika Ibnu Ajurum mengatakan wa idza fi syi'ri khassah. Jadi idza itu sebagai adatu syartin dan jazim. Karena itu beliau menyebutkan yang jazim toh itu hanya di syair. Paham Ustaz? Di selain syair idza itu apa Ustaz? Dia adatu syartin tapi ghairu jazim. Jahit. Jadi misalkan kita bilang idza yadhhabu Muhammad, misalkan idza yata'allamu Muhammadun yanjahu. Jadi dia mengikat dua jumlah, cuman dia tidak menjazmkan. Paham Ustaz? Dia nanti seperti lau. Jadi adatu syartin itu ada yang jazimah, ada yang ghairu jazimah. Lau itu juga adatu syartin. Lau itu kan mengikat dua jumlah, misalkan lau tata'allam tanjahu. Tapi antum bilang tata'allam tanjah atau tata'allamu tanjahu? Tata'allamu tanjahu. Jadi dia bukan jazim tapi syarat. Dia termasuk adatu syartin, mengikat dua jumlah, cuman dia tidak menjazmkan. Ini perlu antum bedakan ini. Id dan idza itu juga termasuk itu Ustaz. Adatu syartin tapi ghairu jazim. Wa'adna, ini tadi i'rabnya sama seperti wahabna. Fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Baru Musa maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbi al-fathah al-muqaddarah mana amin dhuhuriha at-ta'addur. Ini contoh yang fathahnya muqaddarah. Jadi beliau mencontohkan kalau sebelumnya yang fathahnya dhahirah, kalau di sini apa yang apa contoh fathahnya muqaddarah. Intinya sekedar dia isim mufrad, bukan musanna, bukan jama, bukan minal asma'il khamsah, maka nanti tanda nasabnya adalah fathah. Kemudian yang kedua, jenis kalimat mu'rabah yang kedua, yang mana kalau dia menempati sebuah kedudukan di jumlah yang hukumnya mansub, tanda nasabnya adalah fathah, itu jamak taksir. Wa fi jam'it taksiri munsharifan kana au ghaira munsharifin. Jamak taksir kita udah tahu apa, enggak perlu lagi kita ulas ini. Ulas sendiri gitu kan. Wa fi jam'it taksir munsharifan kana au ghairu munsharifin. Nah, ini juga Ustaz ditegaskan sama Asy-Syaikh Ar-Ruaini, jamak taksir ini mansub tanda nasabnya fathah baik nanti dia yang bertanwin atau yang tidak bertanwin. Nah, ini anak tanya ini, jam'ut taksir termasuk yang tidak bertanwin, jamak taksir yang bagaimana? Yang dia sudah dalam bentuk apa? Sighah muntahal jumu. Makanya kita bilang apa? Dhabit sighah muntahal jumu itu apa? Jam'ut taksir alladzi ba'da alifi taksirihi harfan au salasatu ahruf wasuha sakin. Jadi ini muhim Ustaz. Kita itu kalau ingin menjelaskan sighah muntahal jumu itu lebih tepatnya dengan dhabit ini daripada dengan wazan. Jadi jangan ketika disebutkan misalkan ditanya apa itu sighah muntahal jumu, mafa'il. Karena enggak semua sighah muntahal jumu itu yang jamak taksir ghairul munsharif itu Ustaz, itu nanti berwazan mafa'il sama mafa'il. Ada yang dia ala wazan afa'il misalkan. Misalnya kita bilang amajid. Ini ala wazan apa? Kan nggak ada mimnya. Berarti kan dia bukan ala wazan apa? Mafa'il tuh Ustaz. Ada yang dia ala wazan afa'il. Tuh Ustaz. Jadi nggak selamanya ala wazan mafa'il. Itu ya mimbab tashil mungkin. Tapi kalau mimbab kita bilang untuk mendobat nggak bisa. Tapi dengan dobit tadi jelas. Pokoknya setiap jamak taksir yang kalau di situ ada alif taksir. Alif taksir itu berarti alif tambahan. Di mufradnya nggak ada. Tapi pas di taksir, di jamak taksir ada. Nah, setelah alif taksirnya tadi 2 huruf atau 3 huruf, tengahnya sukun. Macam masajid itu 2 huruf kan, masajid. Atau masabih. Ini berarti 3 huruf, tengahnya apa? Sakin. Itu harful lin dia. Tahu misalnya, ini biasakan kalau menjelaskan sighah muntahal jumu dengan dhabit. Dan itu ada di Tuhfah itu. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin. Ala kulli hal, kalau disebutkan jamak taksir ghairul munsharif berarti antum harus apa? Connect langsung. Oh, ini sighah muntahal jumu. Tahu Ustaz ya?
Sighah muntahal jumu itu jamak taksir yang punya bentuk khusus. Yang di situ ada alif zaidah, setelahnya apa? 2 huruf atau 3 huruf, tengahnya sukun. Ini muhim. Nahu wa taral jibal. Ini pokoknya saat yang pernah kita jelaskan di Mamnu' bin Sharaf, itu penting untuk antum ulas. Ini penting untuk antum ulas. Catatannya, ini kita nggak nyebut tempat, nggak nyebut nama, adalah pokoknya gitu ya. Ini PR bersama ini. Jadi ada ujian, Anda diminta mengoreksi. Di situ ada disebutkan pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu ada makalah. Keluarkan dari makalah tadi 1 contoh saja sighah muntahal jumu. Itu bukan mayoritas tadi gitu, Bang. Semua. Mayoritas itu kan berarti masih ada yang bisa kan? Semua nggak ada yang bisa jawab. Padahal di makalah itu sighah muntahal jumu banyak sekali. Bisa 4-5 contoh, tapi untuk mencontohkan 1 pada nggak tahu. Ditanya kenapa? Belum pernah diajari. Muskilahnya. Jadi maksud anak, kita kan sudah pernah belajar itu, antum syukuri itu, berarti sudah diajari gitu loh maksud anak. Itu udah, mohon maaf ini nggak nyebut nama sebenarnya, cuman sikit-sikit lah, tipis-tipis disebut sedikit. Ini man Ali gitu maksud anak, man Ali gitu maksud, man Ali gitu kan. Berarti kan sudah ngelewat jenjang aliyah tuh. Aliyah itu udah 3 tahun 4 tahun, ngajinya sudah khatam ajurumiyah. Apa sebabnya nggak tahu sighah muntahal jumu? Belum pernah dipelajari. Ya maksud ana bukan mau apa-apa, antum syukuri karena sudah diajari itu loh. Jadi tahu itu loh. Ya ana bilang mayoritas sih sebenarnya bisa, karena sebagian mereka itu yang sudah pernah kita ajari tahu, ada yang jawab. Cuma 5 orang dari sekian puluh orang, atau cuma 5 orang yang bisa jawab karena sudah pernah belajar sebelum. Maksud ana itu lebih ke syukurnya gitu ya, bukan mau apa, antum syukuri itu gitu loh saat antum hari ini tahu sighah muntahal jumu. Serius saat orang jelasin Mamnu' bin Sharaf itu ragu saat. Soalnya bukan ragu, nggak tahu itu loh, ragu itu. Antum ini muhim saat ini. Ini mabahat Mamnu' bin Sharaf, ini harus antum nasyr, harus sebarin saat. Syarah yang ringkas jelasin secara lengkap Mamnu' bin Sharaf itu An-Nafa' al-Itriyah. Di syarah Ajrumiyah antum cari An-Nafa' al-Itriyah. Itu didorohkan, seharusnya jadi wajib. Kalau hari ini banyak orang yang nggak tahu sighah muntahal jumu, harusnya baca aja itu. Khusus itu bahasan Mamnu' bin Sharaf di Nafa' al-Itriyah. Didorohkan, wajib Ustaz. Ini muskilah, nggak tahu. Gimana? Wajib itu. Nahwu wa taral jibal. I'rabnya saat al-waw ala hasabi ma qablaha. Tara fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nasib wal jazim wa alamat rafihi ad-dhammah al-muqaddarah mana amin dhuhuriha at-ta'addur wa fa'iluhu, jangan lupa. Paham Ustaz? Ini karena dia apa? Domir atau fa'ilnya domir mustatir. Jangan lupa ini. Biasanya luput ini. Al-jibal maf'ulun bi. Padahal apa? Likulli fi'lin fa'il. Harus sebutkan fa'ilnya. Wa fa'iluhu domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta al-jibala maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah ad-dhahirah ala akhirih. Ini contoh jamak taksir yang dia munsharif, yang dia bertanwin itu, yang fathahnya pun dhahirah. Kemudian di contoh yang kedua firman Allah Subhanahu wa taala wa'adakumullahu maghanima. Jadi wa'ada fi'lun madin mabniun 'alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Kum ini wa'adakumullah gitu kan? Berarti kumu kan? Berarti gimana i'rabnya? Kum dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukunil muqaddar. Mesti ini ala sukun al-muqaddar. Kenapa? Karena kan yang tampak sekarang dhammah, bukan sukun. Berarti sukunnya apa? Sukun muqaddar. Mana amin dhuhurihi? Ad-dhammu al-'arid litakhallus min iltiqa'i as-sakinin. Muhim. Jadi wa'adakumullah kum berarti gimana? Dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukunil muqaddar. Mana amin dhuhurihi? Ad-dhammul 'aridu litakhallusi minal tiqai as-sakinin. Jadi dhammah yang tampak
Kenapa ditampakkan? Untuk menghindari perjumpaan dua sukun. Kemudian lafdzul jalalah apa saat fa'il. Makanya tadi kita rafa'kan wa'adakumullahu. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Oh, belum selesai tadi yakum. Fi mahalli nasbin apa? Maf'ulun bih. Paham? Belum selesai karena fokus tadi kan. Mabniun ala sukunil muqaddar mana amidurihi ad-dhammu al-arid litakhallus min iltiqai as-sakinin. Dia fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kemudian lafzul jalahnya fa'il tadi, fa'il marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Maghanima apa maghanima? Maf'ulun bih tsani. Berarti kumnya tadi maf'ulun bih apa saat? Awal. Jadi maghanima maf'ulun bih tsanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah ala akhirih. Ini contoh jamak taksir yang dia ghairul munsharif. Karena dia termasuk sighah muntahal jumu'. Tahu Ustaz? Jadi wa'ada ini termasuk fi'lun yang dia muta'addin ila maf'ulain. Yang dia apa Ustaz? Asal maf'ulainnya berarti bukan mubtada dan khabar karena dia bukan termasuk akhwatu dhanna. Jadi saat fi'il yang menasabkan dua maf'ul itu kita bagi menjadi dua kan? Ada yang dua maf'ulnya asalnya mubtada dan khabar. Itu di mana? Dhanna wa akhwatuha. Nah, selebihnya berarti asal mubtada asal dua maf'ulnya bukan mubtada dan khabar. Jadi dua maf'ulnya itu asalnya bukan mubtada dan khabar. Ini nanti apa? Selain dhanna wa akhwatuha. Nanti ada bab namanya a'ta wa akhwatuha. Nanti bisa antum cek. Itu termasuk wa'ada. Kemudian Ustaz, wa ankihul ayama. Al-wawu ala hasabi ma qablaha la mahalla lahu min al-i'rab. Ankihu gimana? Ankihu ala madhhabil Basrah. Fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun. Tamam Ustaz? Wawul jamaah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Al-ayama maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah mana min dhuhuriha at-ta'adzur. Ya, ini contoh jamak taksir yang dia besar yang dia fathahnya muqaddarah. Kalau yang tadi maghanima jibal itu yang fathahnya dhahirah, al-ayamani contoh yang fathahnya muqaddarah. Kemudian tempat yang ketiga, jenis kalimat mu'rabah yang ketiga, ini sekarang di fi'il. Wa fil fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi kata beliau di fi'il mudhari' yang dia sudah kemasukan nasib, idza dakhala alaihi nasibun. Ada berapa nasib? Ada 4 ya. An, lan, idzan dan juga pesat kai. Nanti insyaallah akan kita bahas di tempatnya. Apabila dimasuki nasib karena memang mudhari mansub itu apa? Disabaqi apa? Disabqihi nasibun. Walam yattasil bi akhirih syai'un dan akhirannya itu apa? Tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Ini syai'un di sini apa Ustaz? Pernah kita jelasin ini syai'un. Ada 2. Syai'un yang qulu i'rabahu sama syai'un yujibu bina'ahu. Ini jangan lupa ini, diulas ini. Jadi syai'un itu ada 2, ada syai'un yujibu bina'ahu itu berarti apa? Nunul inas sama nunul taukid al mubasyirah. Ada syai'un yang qulu i'rabahu itu ada 3, aliful itsnain, waul jamaah sama yaul muannatsa al mukhatabah. Karena kalau mudhari mansub tamam Ustaz, karena dia kemasukan nasib tapi akhirannya sudah bersambung dengan salah satu dari 3 tadi, aliful itsnain, waul jamaah sama yaul muannatsa, maka nanti tanda nasabnya bukan lagi fathah tapi nanti hadfun nun. Karena dia minal amthilah al khamsah. Nanti insyaallah kita akan bahas. Nahu qaulihi ta'ala layyanalallah. Gimana? Layyanalallahu at-tauha. Layyanallaha luhumuha. Tamam Ustaz ya. Jadi lafdzul jalalah di situ dia maf'ulun bih muqaddam. Layyanallaha luhumuha wala dima'uha. Ya, lan apa di sini? Lan arfu nafyin wa nasbin wastiqbal. Tahu Ustaz ya? Arfu nasbin wa nafyin wastiqbal. Jangan lupa nih Ustaz. Mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Kita pernah jelasin di nawasib lan ini menasabkan mudhari' apa Ustaz? Mutlaqan biduni syarat. Tahu Ustaz ya? Berbeda dengan nawasib yang lain nanti ada keterangan syarat. Itu kita akan lewati di tempatnya.
Yanal berarti gimana? Fi'lun mudhari'un mansubun bilan karena sudah kemasukan lan yang dia mina wasif al mudhari'. Wa alamatu nasbihi al fathah adh-dhahirah ala akhirih. Kemudian lafdzul jalalah tadi apa Ustaz? Maf'ulun bih muqaddam mansubun wa alamatu nasbihi al fathah adh-dhahirah ala akhirih luhumuha. Itu apa Ustaz? Fa'ilun marfu' wa alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih wa huwal mudhaf. Haknya gimana? Dhamirul muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin bil mudhaf. Nanti al wawunya harfu atfin mabniun ala al fathi la mahalla lahu min al i'rab. La-nya saat itu la an-nafiyah. La itu la an-nafiyah. Mabniun ala sukun la mahalla lahu min al i'rab. Dia ditakkid saja. Jadi la an-nafiyahnya di situ itu untuk mentakkid nafi yang ada di lan. Tahu Ustaz? Nafi yang ada apa? Dilan. Jadi la an-nafiyah mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Jadi dia ditambahkan li ajli ta'kid. Ta'kidun nafi yang ada di lan. Nanti di ma' itu apa? Ya udah, di ma' tadi apa? Ma'tuf alal fa'il. Wa ma'tuful marfu' wa alamatu rafihi apa? Ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Wa huwal mudhaf haknya tadi sama. Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin bil mudhaf. Ahsan. Selesai dari al-fathah sebagai tanda nasab. Kita lanjutkan wa ammal alifu fatakunu alamatan lin nasbi fil asma'is sittati. Ini faqat ini. Hanya di al asma' as-sittah. Jadi fatakunu al alifu alamatan lin nasbi fil asma'is sittah. Jadi seperti yang kita jelasin sebelumnya saja. Ini termasuk yang ya bisa dibilang ditatmim oleh Asy-Syahra'ini. Kalau di matan asal al-Ajurumiyah itu al-asma al-khamsah, di sini disebutkan apa? Al-asma as-sittah, ketambahan hanun. Ketambahan apa Ustaz? Hanun yang artinya al-farj. Itu ketambahan hanun. Nah, nanti akan beliau sebutkan. Jadi di asma sittah dicontohkan langsung oleh beliau nahu qauli ta'ala maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Ma an-nafiyah mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Jadi ma-nya itu apa Ustaz? Nafiyah Ustaz. Ma harfu nafyin mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Kana fi'lun madin naqis mabniun ala al-fathi la mahala lahu minal i'rab. Berarti Muhammad ismu kana, bukan fa'il Ustaz ya. Ismu kana marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Aba khabaru kana mansubun wa alamatu nasbihi al alif. Ini syahidnya aba, tamam Ustaz. Jadi dia khabar kana mansub wa alamatu nasbihi al alifu niyabatan anil fathah. Ini sudah masuk ke naibah sehingga harus ada uraian niyabatan anil fathah. Limadza Ustaz? Li'annahu minal asma'i al khamsah atau as-sittah seperti yang disebutkan beliau wa huwal mudhaf ahadin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al kasrah adh-dhahirah ala akhirih. Min rijalikum min harfu jarrin mabniun ala sukun kan la mahala lahu min al-i'rab. Rijal ismun majrur bimin wa alamatu jarhi al kasrah wa huwal mudhaf. Kumnya kan apa Ustaz? Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin bil mudhaf. Ana tanya ini, pertanyaan ini, min rijalikum jar majrur apa posisinya dalam jumlah? Kedudukan dalam jumlah apa? Kan jar majrur harus muta'alliq. Muta'alliq dengan apa? Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah min rijalikum. Apa kedudukannya? Syibhul jumlah ba'da nakirah apa? Jadi kita pernah sebutkan kan? Baru lewat kemarin apa? Di bab na'ad. Jumlah syibhul jumlah ba'da an-nakirah apa Ustaz? Na'ad. Kan ahadin. Kan syibhul jumlah ba'da apa? Ahadin. Ahadin apa? Nakirah. Berarti apa dia kedudukannya? Na'ad Ustaz. Dia muta'alliq bi mahdhuf na'ad. Muta'alliq bi mahdhuf fi mahalli apa berarti? Fi mahalli jarrin. Jadi jar majrur muta'alliqun bi mahdhuf fi mahalli apa? Jarrin. Kenapa? Karena kan ahadin dari mudhaf ilaih.
Berarti takdirnya apa? Makana Muhammadun aba ahadin kainin min rijalikum. Kainin. Karena dia apa saat naat dari ahadin. Sama saat muhim ini. Berarti jar majrur muta'alliqun bi mahdhuf fi mahalli jarrin. Takdirnya kain bisa, mustaqirin juga bisa. Istaqarra kana juga bisa. Ya, terserah antum lah. Kemudian saat contoh kedua, kalau tadi contoh yang up, qala ta'ala wa nahfadhu akhana, al-waw ala hasabi ma qablaha. Nahfadh gimana? Fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi ila nasib wal jazim wa alamatu rafihi ad-dhamma dhahirah ala akhirih wa fa'iluhu, jangan lupa nih, dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu akha, ini syahidnya nih, maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al alif niyabata 'anil fathah li'annahu minal asma' as-sittah wa huwal mudhaf. Nanti nanya apa? Dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin bil mudhaf. Hasantum. Wa ra'aitu hamaka wa hanaka. Ra'aitu hamaka wa hanaka. Ini boleh. Ya sudah, ra'aitu ra'a fi'lun madin mabni 'ala sukun litisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik wa ta dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Hama maf'ulun bi. Hamun apa artinya saat? Aqaribu zawj atau aqaribu az-zaujah. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al alif niyabata 'anil fathah li'annahu minal asma' sittah wa huwal mudhaf. Kafnya fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Al waw harfu atfin, hana ma'tufun 'alal maf'uli bihi wa ma'tuful mansubi mansubun wa alamatu nasbihi al alif niyabatan 'anil fathah li'annahu minal asma'i sittah wa huwal mudhaf. Al kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarin bil mudhaf. Angkana dzamalin. Ini contoh yang selanjutnya di dza, itu syahidnya saat kana dzamalin. Berarti dzanya sebagai apa? Dzanya sebagai apa? Setelah kana. Berarti dia apa? Sebagai khobar. Kalau misalnya dia khobar kana. Kalau misalnya khobar kana mansub sama seperti aba tadi. Wa alamatu nasbi al alif niyabatan 'anil fathah. Terus dia mudhaf, malinnya mudhaf ilaih. Ini an-nya apa ini? An-nya apa ini? Coba. An kana. Annya masdariyah. Nanti antum lihat lengkap ayatnya. Kita lanjut ke al-kasrah. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salimi wa ma humila alaih faqat. Kamu saja sama tadi seperti al alif, dia sebagai tanda nasab itu hanya di asma sittah. Nah, ini yang namanya al kasrah itu juga hanya di jamak muannats salim wa ma humila alaih, maksudnya apa? Al mulhaq. Tahu Ustaz? Wa ma humila itu artinya kisa, wa ma kisa alaihi fil i'rab. Paham Ustaz? Wa ma humila alaihi fi madza? Fil i'rab. Ini yang kita sebut dengan al-mulhaq. Al-mulhaq itu apa? Ma yu'rabu i'rabahu wa lam yastawfi syurutahu. Nah, jadi wa ma humila alaihi maksudnya fil i'rab, wa ma kisa alaihi fil i'rab, yang diserupakan. Dengan apa? I'rabnya jamak muannats salim. Artinya dia dihukumi dengan hukum i'rab jamak muannats salim juga. Nah, itu yang kita sebut dengan mulhaq. Disebutkan contohnya nahu qauli ta'ala khalaqallahu samawat. Ya, khalaqa. Ya, udah bosan antum kan? Lafzul jalala fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammah. As-samawat ini syahidnya Zat. As-samawat maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah niyabatan 'anil fathah li'annahu jam'u muannatsin salimun. Kemudian contoh yang kedua, wa in kunna ulati hamlin. Ya, ini syahidnya ulati Zat.
ulati ini disebutkan, ini contoh untuk apa? Yang mulhaq tadi, yang wa mahumila alaih. Paham Ustaz? Jadi kalau as-samawat tadi itu ya memang jamak muannas salim. Tapi kalau ulat ini dia apa? Sebagai mulhaq. Jadi nanti kita i'rab ulati gimana? Khabar kana. Khabar kana hukumnya apa? Mansub wa alamatu nasbihi al-kasrah niyabata 'anil fathah li'annahu mulhaqun bi jam'il muannas salim. Jadi bukan jamak muannas salim tapi apa? Mulhaq bi jam'il muannas salim. Nanti dia mudhaf, hamlinnya mudhafun ilaihi. Paham Ustaz ya? Jadi nanti itu al-wawunya ala hasabi ma qablaha, innya itu harfu syartin wa jazmin mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Ya nanti kunna fi'lun madin nakis, nanti dia fi mahalli jazmin. Dia fi'lu syartin. Tahu Ustaz ya? Dia fi mahalli jazmin apa fi'lu syartin, nanti nunul inathnya itu sebagai ismu kana. Nunul inath sebagai ismu kana. Paham? Ulatinya khabar kana. Jadi wa huwal mudhaf, hamlinnya mudhafun ilaih. Kemudian wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fi maudhi'aini. Adapun al ya' menjadi tanda nasab itu di dua tempat, di dua jenis kalimat mu'rabah. Yang pertama kata beliau fil musanna wa ma humila alaih. Ingat tadi ya, wa ma humila itu artinya wa ma kisa alaihi, berarti alal musanna fil i'rab. Berarti yang diikutkan dengan hukum i'rab musanna meskipun dia bukan musanna. Ini yang kita sebut dengan al mulhaq. Ingat tadi ya, mulhaq di musanna itu kita bagi dua. Ada yang bisyart, ada yang bighairi syart. Yang bisyart itu apa? Kila sama kilta. Jadi kila sama kilta itu kapan dihukumi dengan hukum i'rab musanna? Kalau keduanya diidhofahkan ke domir. Jadi misalkan kita bilang ja'az zaidani kilahuma, ra'aitu zaidaini kilaihima, marartu bizaidaini kilaihima. Ini kalau keduanya diidhofahkan ke domir. Nah, berarti kalau apa? Nanti diidhofahkan ke selain domir, ke isim dhahir, nanti dia apa? Seperti isim maksur. Dia bukan termasuk mulhaq bil mutsanna. Jaa kila ar-rajulaini. Ra'aitu kila atau kilai? Kila. Ra'aitu kila. Jadi enggak kita bilang kilai. Karena dia bukan mulhaq. Mulhaqnya itu apa? Kalau dia mudhaf ke domir saja. Ra'aitu kila ar-rajulaini. Nanti i'rabnya dia seperti isim maksur. Paham Ustaz ya? Berarti nanti apa? Marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, mansub dengan fathah muqaddarah, majrurnya dengan kasrah muqaddarah. Intinya apa? Mana amin zuhuri, al harakatnya itu semuanya apa? Ta'addur. Maksudnya dia seperti isim maksud. Itu penting untuk antum ulas itu. Lahu qauli ta'ala rabbana waj'alna muslimaini lak. Saat rabbana itu munada mansub hudhifa minhu harfun nida. Jadi memang ini sering saat kita dapat ini ayat di ahadits ya, ada yang namanya hadfu harfin nida. Banyak sekali kita dapat apa? Hadfu harfin nida. Sehingga nanti ya seperti rabbana ini maksudnya apa? Dia mansubnya ala madza? Ala annahu munada. Hudhifa minhu harfun nida. Ya, wa huwal mudhaf. Ya, kita tahu ya munada mudhaf itu hukumnya mansub. Nah, nanti nanya itu apa? Domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarin bil mudhaf. Wa ja'alna muslimaini laka. Ah, nanti al-wawnya ini apa ini? Awal ataf. Rabb munada mudhaf wa hudhifa minhu harfun nida taqdiruhu ya Rabb wa huwa mudhaf wa nada muttasil. Wa ja'alna al harfu atfin. Oh, berarti kepada jumlah sebelumnya. Ah, ya. Wa ja'alna, ini harus dilihat ayat sebelumnya nih. Jadi sebutkan di sini wa ja'alna al-waw harfu atfin 'alal jumlah qablaha ij'al. Baru masuk fi'lu amrin. Oh iya. Jadi al-wawnya harfu atfin. Ij'al berarti gimana fi'lu amrin mabniun 'ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Nanya gimana sana? Kita sebutkan fa'il dulu enggak? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu anta. Baru nanya apa? Nanti domirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Tahu Ustaz ya? Kita pernah sebutkan di na ini Ustaz. Nah ini kalau dia berjumpa atau bersambung dengan fi'il itu pasti fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kalau bersambung dengan fi'il. Kecuali di satu keadaan. Kalau bersambung dengan fi'il madin terus akhiran madinnya apa? Sukun, maka dia fi mahalli raf'in. Nah, tapi kalau dia bersambung dengan mudhari amr kayak gini nih,
Ini sudah pasti fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Uktubna, idribna, atau misalkan yadribuna. Ini sudah pasti apa, Ustaz? Nah-nya sudah pasti fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi kalau dia bersambung dengan madin, amr, udah pasti maf'ulun bih. Nanti dia kapan menjadi fa'il? Di satu keadaan. Kalau bersambung dengan madin, akhiran madinnya sukun. Di situ dia fi mahalli raf'in fa'il. Ustaz, mohon maaf, nanya berarti apa? Maf'ulun bih awal. Muslimah ini apa? Maf'ulun bih tsanin, mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan 'anil fathah li'annahu madha li'annahu mutsanna wan nunu 'iwadun 'anit tanwin fil ismil mufrad minhu. Itu mabniun 'alal kasri la mahala lahu minal i'rab. Nanti laka jar majrur muta'alliq dengan apa? Muslimain. Tahu Ustaz? Itu waja'alna muslimaini laka. Rabbana waja'alna muslimaini laka. Ij'al. Ja'ala ini termasuk akhwatu apa Ustaz? Dhanna. Termasuk akhwatu dhanna. Makanya dia menasabkan dua maf'ul. Jadi nanya itu apa? Fi mahalli nasbin maf'ulun bih awal, muslimaini itu apa? Maf'ulun bih tsanin. Itu kata beliau di sini walaka jar majrur muta'alliq bi muslimain. Nah. Karena dia wasuf. Kemudian Ustaz, id arsalna ilaihi mutsnain. Ini tadi sama Ustaz, id itu dzarfuz zaman, dia termasuk ada tu syartin ghairu jazim. Nanti kalau antum lihat di kitab-kitab i'rab, dia ini termasuk ya kalau bisa dibilang dzarfun khafidun li syartihi mansubun bi jawabihi, tapi ya nanti saja. Id arsalna ilaihi mutsnain. Jadi dia termasuk ada tu syartin ghairu jazim. Arsalna itu fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bi dhamir mutaharrik. Nanya ini Ustaz nih. Nanya di sini fi mahalli raf'in. Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi na dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in. Fa'il ilaihi mutsnain. Ini kita ulai ini. Ilaihi mutsnain. Ila harfu jarrin mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Ilaihimu him berarti gimana Ustaz? Dhamirun muttasilun mabniun ala sukunil muqaddar mana amin duhurihi ad-dhammu al-arid litakhallus min iltiqai sakirin. Nanti dia fi mahalli jarrin bi ila. Fi mahalli jarrin apa? Bi ila. Itsnain ini syahidnya Ustaz. Dia maf'ulun bih. Paham Ustaz? Mansub wa alamatu nasbi apa? Aliya niyabatan anil fathah li'annahu mulhaq. Ini contoh yang mulhaq. Hamzat itsnain ini contoh yang mulhaq. Ini kita pernah jelasin itsnani, itsnatan ini termasuk apa? Mulhaq bil musanna. Kenapa dia bukan musanna? Apa alasannya? Karena apa Ustaz? Karena alif dan nun di akhirnya enggak bisa ditanggalkan. Kita sebutkan di definisi musanna apa? Shalihun litajrid an-ziyadah. Disyaratkan dengan itu apa? Dikeluarkan dengan syarat itu apa Ustaz tadi? Itsnan sama itsnatan. Id arsalna ilaihi mutsnain. Ya. Kemudian Rabbana amitnas natain. Ini syahidnya juga sama saat itu. Itsnatain itu nanti dia maf'ulun bih. Itu kemudian nanti apa tanda nasabnya aliyah ini apa alif fathah li annahu mulhaq bil musanna juga sama ini. Rabbana sama tadi saat ya, dia munada mansub hudhifa minhu harfin nida baru amitna. Amit apa berarti? Fi'lu amrin mabniyun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Nah, ini sama tadi seperti waja'alna. Jadi nah kalau bersambung dengan amr itu sudah pasti apa? Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nanti dia maf'ulun bih awal nataini itu maf'ulun bih tsani. Kemudian saat selesai musanna, yang kedua kapan aliyah menjadi tanda nasab? Di mana? Yang kedua di jamak mudzakkar salim wa fi jam'il mudzakkari salimi wa ma humila alaihi. Wa ma humila alaihi fil i'rab. Nahu qauli ta'ala nunjil mu'minin. Nunji mana? Nunji fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nasibi wal jazim wa alamatu raf'ihi apa saat? Ad-dhammah al-muqaddarah mana amiduriha ats-thiqal wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu
Al-mu'minin maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya niyabatan 'anil fathah li'annahu jam'u mudzakarin salimun wa nunu 'iwadun 'anit tanwin fil ismi mufradi minhu mabniun 'alal fathi la mahala lahu minal i'rab. Kemudian qaulu ta'ala wa wa'adna Musa 30 lailah. Ini syahidnya 30. Paham Ustaz? Wa wa'adna Musa 30 lailah. Apa kedudukan 30? Apa kedudukan 30? Wa'adna Musa 30 lailah. Apa kedudukan? Maf'ulun bih tsanin. Tahu Ustaz ya? Ada maf'ulun bih tsanin. Jadi 30 itu maf'ulun bih tsanin, nanti dia mansub wa alamatun nasbi apa? Al-ya niyabatan 'anil fathah. Tapi apa Ustaz? Li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Kenapa mulhaq? Karena dia termasuk al-a'dad al-ma'qudah. Kita bilang ishrun ila tis'in, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, itu apa? Kita sebut al-adad al-ma'qudah. Dia termasuk mulhaq. Termasuk mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ya, syahidnya itu di situ. Ya. Lailah apa lailah? Tamyiz. Tahu Ustaz? Dia mansubnya alat tamyiz karena isim mansub ba'dal adad itu apa? Otomatis tamyiz, dan tamyiz dari al-a'dad al-ma'qudah intinya dari 21. Kok 21? Dari 20 sampai 99 itu nanti apa Ustaz? Mufrad mansub. Ya. Kemudian Ustaz, wa amma hadfun nun. Selesai juga. Wa amma hadfun nun fayakunu alamatan linasbi fil af'alil lati raf'uha bi thabatin nun atau bi thubutin nun. Ini yang kita kenal dengan al-af'al al-khamsah, atau lebih tepatnya kita bilang apa? Al-amtsilah al-khamsah. Dobitnya besar, dobitnya kullu fi'lin mudhari'in ittasala akhiruhu bi alifil itsnain aw wawil jama' aw ya'il mu'annatsal mukhatabah. Itu wajib antum hafalkan Ustaz. Nahwu qauli ta'ala illa antakuna malakain. Jadi illa antakuna ini syahidnya antakuna. Ya ini tentunya Ustaz ya, ketika disebutkan wa fil af'alil lati rafa'ha bi thubutin nun, ini tentunya apa? Fi'il mudhari' toh. Setelah apa? Idza dakhala 'alaiha nasib. Ya makanya ya disebutkan antakuna. Ini syahidnya an-nya di sini harfu nasbin. Harfu nasbin wa masdarin. Ya, takunanya gimana Ustaz? Fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi. Nanti apa? Hadfu an-nun ya batan 'anil fathah li'annahu minal amtsilah al-khamsah. Baru nanti aliful itsnainnya di situ dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in apa? Fi mahalli raf'in apa? Ismu takun. Paham Ustaz ya? Isim. Baru malakainnya apa? Malakainnya apa? Khabar takun. Paham Ustaz ya? Ini malakain dia khabar mansub wa alamatu nasbihi. Kalau ini tadi kembali yang tadi sebelumnya di al-ya niyabatan 'anil fathah li'annahu muthanna wan nun 'iwadun 'anit tanwin fil ismil mufradi minhu. Ya. Ini takunnya bermakna tasir apa ya? Yang ada di tanbih beliau. Mana? Ya wa malakain khabaruha, enggak ada di tanbih? Enggak ada ya? Enggak ada. Illa antakuna illa antasiro mungkin. Jadi nanti di Qatruna ada saat ini kelas 4 Ustaz Faiz kan? Sudah lewat ini. Jadi kana, asbaha, amsa, dolla, bata. Ini termasuk 5 dari kana wa akhwatuha itu yang dia bermakna soro. Setaki juga kan? Masya Allah. Nahwi. Wa antasumu khairul lakum. Al-waw ini waw isti'nafiyah Ustaz. Ini wawnya isti'nafiyah, tapi enggak apa-apa. Al-waw al-hasima qablah juga enggak masalah. An harfu nasbin wa masdarin mabniun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Tasumu fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi
adfun nun li'annahu minal amtsilah al khamsah. Wawul jamaahnya dia apa Ustaz? Dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Nah, ini contoh di mana nih? Kita bahas di mana nih? Wa antasumu khairul lakum. Nah, di mubtada yang apa? Yang ghairu sharih. Ya kan? Kita contohkan mubtada itu apa? Imma dalam bentuk isim sharih, imma dalam bentuk isim ghairu sharih. Ini apa? Contoh mubtada yang dia ghairu sharih. Jadi nanti antasumu takdirnya apa? Siyamukum khairul lakum. Nah, makanya perlu dijelasin nih an wa ma dakhala 'alaiha fi ta'wilil masdar apa? Mubtada. Baru nanti khairun itu khabar mubtada. Lakum jar majrur muta'alliq bi khair karena khair itu ismu tafdil. Walan takumi ya lan harfu nasbin wa nafyin was istiqbal. Takumi fi'lul mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbi hadfu an-nun nanti aliyahnya fi mahalli raf'in fa'il. Alhamdulillah. Ini selesai dari an-nasab, alamah nasab dan mawadhi masing-masing alamahnya. Nanti kita lanjutkan khafat. Jadi pertemuan besok ini intinya nanti kita ulas yang mamnu minas sharaf. Itu insyaallah bahasan kita di pekan selanjutnya. Jadi harapannya dibaca nanti saat sebelum pertemuan antum ulas, antum murajaah yang sudah pernah kita bahas di al-mamnu minas sharaf. Nanti ya biar lebih iqna dan itqan insyaallah taala kita ulas di mutammimah ala jumlah ini insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosan juga ngira bosan ya. Kalau udah pintar tuh bosan. Antum gitu maksudnya. Ya masing-masing ada itulah kurang.